Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali melalui Kultum Ramadan. Kali ini dengan tema jangan baper dengan penilaian negatif orang lain. Pada intinya manusia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di hadapan manusia. Oleh karena itu, kunci ketenangan hidup dalam bermasyarakat adalah sebuah prinsip yang sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Jika Allah tidak murka kepada saya, maka saya tidak akan peduli. Itulah mungkin salah satu prinsip yang harus kita pegang. Yang penting Allah tidak murka. Yang penting yang kita lakukan tidak dosa kepada Allah. Kadang kita tidak lapang dada ketika ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, atau bahkan memusuhi kita, mencaci kita, mengkritik kita. Padahal mungkin saja kita punya andil dalam membuat orang tersebut bersikap demikian. Misalnya dengan memberikan contoh perilaku buruk kita atau akhlak kita yang menurut mereka tidak baik. Maka hal itulah yang menjadikan mereka akhirnya mencaci kepada kita, mengkritik kepada kita dan seterusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia akhlaknya, itu saja masih mendapatkan penolakan. Bahkan penolakan yang keji pun terjadi kepada beliau. Maka merupakan hal yang lumrah kalau kita mendapati yang lebih dari itu, dari yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, yang pertama, jangan baper dengan penilaian negatif orang lain. Setiap orang memiliki jalan pemikirannya masing-masing. Likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala memiliki pendapat yang berbeda. Setiap kepala punya cara yang berbeda dalam menilai sesuatu. Itu adalah alasan bahwa kita tidak akan hidup tenang jika selalu sibuk dengan penilaian orang lain. Jangan mau dipusingkan dengan komentar-komentar orang lain, karena mulut mereka tak akan pernah diam. Jika kita yakin sudah berada di jalan yang benar, telah memberikan hak orang lain, telah menjalankan kewajiban, dan sudah menampilkan akhlak yang mulia dan baik, maka tutup telinga rapat-rapat dari komentar orang-orang, karena mereka tidak akan berhenti menuduh dan mencari kesalahan. Mengapa? Karena memang itulah kerjaan mereka. Jangankan kita yang hanya sebagai manusia biasa, para nabi yang telah sempurna dan tidak memiliki cacat, yang mana mereka maksum, dijaga dari Allah, dijaga oleh Allah dari segala bentuk dosa dan kesalahan. Mereka saja masih dituduh yang macam-macam, dihina yang luar biasa. Contoh konkret yang dialami Nabi Nuh alaihissalam. Beliau dituduh, qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Para pemuka-pemuka kaumnya Nabi Nuh berkata, sesungguhnya kami memandang kamu wahai Nuh benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Nabi Hud alaihissalam dituduh kurang waras dan pendusta. Qala al-mala'u allazina kafaru min qaumih inna lanaraka fi safahati wa inna lanadhunnuka minal kazibin. Pemuka-pemuka orang kafir dari kaumnya Nabi Hud berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Belum lagi cobaan Nabi Saleh alaihissalam yang juga pernah dituduh sebagai pendusta yang sombong. A'ulqiya dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzdzabun asyir. Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia Saleh, seorang yang sangat pendusta dan sombong. Itu kata kaum Nabi Saleh.
Nabi Ibrahim pun yang dikenal dengan Khalilullah tidak luput daripada kritikan dan celaan. Qalu sami'na fatay yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Nabi Musa juga dianggap hina seperti anak kecil karena tidak fasih dalam berbicara. Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin. Bukankah aku lebih baik dari orang ini Musa yang hina dan hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya dalam surah Az-Zukhruf. Bahkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak luput dari tuduhan-tuduhan, dituduh sebagai penyair, pendusta, bahkan orang gila. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun, dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila? Subhanallah. Para nabi adalah manusia-manusia yang sudah memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah. Mereka begitu sempurna dan maksum. Namun lihatlah. Namun bagaimana penilaian orang-orang kepada mereka? Ayat-ayat tadi telah menjelaskan bahwa mereka ada yang dianggap sebagai orang gila, tukang sihir, sesat, anak kecil dan seterusnya. Namun para nabi tidak memperdulikan penilaian manusia. Yang terpenting bagaimana penilaian Allah terhadap diri mereka. Ini adalah contoh yang patut kita pegang betul. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anggapan orang lain terhadap diri Anda bukanlah kenyataan dari diri Anda yang sebenarnya. Kita jangan sampai merasa rendah diri karena anggapan negatif. Dan jangan tumbang karena cacian. Serta jangan sampai terbang dan sombong karena pujian. Tetaplah percaya diri bahwa Anda memiliki potensi dan berusaha untuk mengoptimalkan potensi Anda sendiri. Mengapa demikian? Karena yang membahayakan diri kita bukanlah perbuatan orang lain. Demikian juga yang menjadi kebaikan terhadap diri kita bukan pula perbuatan orang lain. Yang menyebabkan baik dan jeleknya diri kita adalah dari diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, tidak usah berlomba-lomba menjadi baik di hadapan manusia. Apalagi hanya untuk mendapatkan pujian. Berlomba-lombalah untuk menjadi orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bila kita memang benar di hadapan Allah, maka kemuliaan akan kita sandang bersama. Lagi pula untuk apa penilaian manusia? Untuk apa pujian manusia? Karena penilaian manusia hanya sepanjang lidahnya, tapi penilaian Allah Subhanahu wa taala akan kekal selamanya, akan menyertaimu selamanya. Karena jika sifat ini terus dipupuk dan dirawat, maka amal-amal kita tidak akan jauh dari ujub dan riya. Kalau kita senantiasa ingin mendapat pujian orang lain, maka amal-amal kita selalu berbarengan dengan ujub dan riya. Saudaraku, para pemirsa yang budiman, ada dua hal yang terpenting untuk kita ingat selalu. Yang pertama, kebaikan orang lain kepada kita harus selalu kita ingat. Kemudian yang kedua, keburukan kita kepada orang lain harus selalu kita ingat supaya kita dapat introspeksi. Namun ada dua hal yang juga perlu kita lupakan. Yang pertama, kebaikan kita kepada orang lain, dan yang kedua, keburukan orang lain kepada kita. Tidak perlu kita ingat. Kita lupakan keburukan orang lain, hinaan orang lain, cacian orang lain, karena pada intinya tidak ada manfaatnya untuk kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, jikalau kita senantiasa mengingat keburukan kita terhadap orang lain, maka sikap kita, maka akan lahir sebuah sikap yang senantiasa mawas diri untuk menjaga lisan dan sikap. Jika kita terlanjur bersikap demikian, maka kita akan segera minta maaf kepada orang lain tersebut.
Dan ketika kita mengingat kebaikan orang lain terhadap diri kita, maka akan membuat kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada orang tersebut. Karena man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, berarti tidak bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Momen Ramadan mari kita manfaatkan sebagai pembentukan karakter. Hidup ini sekali. Jangan sibukkan dengan urusan-urusan yang tidak ada manfaatnya yang kembali kepada kita. Kita sudah terlalu lama menjadi hamba manusia. Kembalilah menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Kembalilah menjadi hamba Allah di mana kita hanya menghamba sepenuhnya kepada Allah, tidak mengurusi cacian orang lain, hinaan orang lain, dan kita tetap berjalan lurus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan demikian kita menjadi orang yang hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.